Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan bahwa hidup Anda tidak lagi bermakna? Jangan putus asa, tetapi ingatlah ada firman Tuhan yang menguatkan saudara, yang selalu menyertai kita. Saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 ini, bahwa ada di dalamnya sebuah cerita sejarah yang dialami oleh para Kristen mula-mula. Tapi dalam Wahyu ini juga ada gambaran keadaan masa kini, di mana di dalamnya menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya mempunyai pergumulan. Kemudian yang di dalamnya ada yaitu pengharapan akan hidup masa depan, di mana Tuhan Yesus akan datang pada waktu yang dikehendakinya. Saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana orang percaya dalam nats ini berjuang untuk imannya tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pengasingan, di tengah-tengah perasaan ketidaknyamanan, tetapi mereka terus berjuang atas iman yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus, pada akhirnya lihatlah mereka memenangkan perjuangan itu, sehingga Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Dengan anugerah Allah itu, maka mereka dapat bersukacita, dapat bersyukur, dapat bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan Allah telah memberikan kemenangan. Saudariku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam tema ini secara khusus yang ditujukan kepada orang yang sudah lanjut usia, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bagaimana jika kita menyapa, mengajak orang tua kita, kakek, nenek, atau opung kita yang sudah lanjut usia, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan? Mereka akan menceritakan bagaimana mereka telah mengalami banyak perubahan dalam penurunan kemampuan fisik. Dari berjalan yang lincah, maka akan terbata-bata, ada yang ditopang, ada yang memakai tongkat. Tapi ingat, saudari, bahwa di beberapa gereja justru para orang tua yang sudah lanjut usia yang selalu lebih cepat hadir ke gereja, dan mereka juga mempunyai tempat duduk tertentu. Walaupun mata sudah menurun kemampuan untuk melihatnya, tetapi ingat saudariku bahwa mata iman harusnya tetap menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mata iman kita
harus selalu memandang Tuhan Yesus Kristus itu. Walaupun pendengarannya sudah berkurang, tetapi jiwanya, rohnya menerima firman itu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada dua berkat yang dirasakan oleh orang yang sudah lanjut usia. Yang pertama, bahwa tidak semua orang mendapatkan umur yang panjang. Ingatlah bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau hari telah petang, maka umur juga sudah meninggi. Itu adalah waktu dan kesempatan yang cocok diberikan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, walau umur pun sudah lanjut usia, ini adalah momen yang indah, momen yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga saudariku, marilah kita pakai waktu yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan yang selalu menguatkan mereka di masa tua mereka. Biarlah mereka menikmati sukacita surgawi. Biarlah mereka juga lebih memakai waktunya untuk mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat situasi saat ini di masa pandemi corona ini, agar segera berlalu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.